Itu Bismillahirrahmanirrahim. kemarin hari Jumat kami ke lokasi pekuburan karena ada tetangga kita yang wafat. Itu pekuburan itu sudah seperti perkemahan orang camping saja. Karena banyak yang meninggal bersamaan dan kondisi hujan sehingga penggali kubur itu memasang tenda untuk menggali kubur. Jadi korbannya sudah 106.000 lebih ya di Indonesia ini selama pandemi ini. Dan lebih memprihatinkannya ternyata angka bunuh diri itu juga meningkat. Tingginya angka bunuh diri di era pandemi. Ini berita di Republika Online Februari 2021. Kemudian di Jepang itu COVID ini memicu lonjakan bunuh diri. Bahkan korban COVID dengan korban bunuh diri kalau di Jepang itu banyakkan korban bunuh dirinya. Nah, ini juga begitu dan seterusnya. Dan WHO juga mengkhawatirkan kasus bunuh diri itu meningkat pesat selama pandemi. Kenapa bisa begitu? Ini akan kita kupas. Dan sebelum COVID, ini data tahun 2016, itu setiap 40 detik di dunia ini ada satu orang mati bunuh diri. Jadi kalau kita kajian itu 1 jam, ya, 1 jam itu ada 90 orang korban tewas bunuh diri. 1 jam setengah berarti 90 ditambah 45, ya 135 orang mati bunuh diri saat kita kajian ini. Kemudian data dari WHO, setiap satu kematian itu dibarengi dengan data lain 20 upaya bunuh diri yang nggak berhasil. Jadi kalau 1 jam kita 90 orang mati bunuh diri, ada 1.800 orang yang berupaya bunuh diri. Jadi ini luar biasa peradaban manusia saat ini, saat Islam itu tidak diterapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Kemudian ini di Amerika, bunuh diri ini merupakan peringkat kedua kematian terbanyak. Dan lebih mengenaskannya itu yang bunuh diri yang urutan kedua ini usia 15 sampai 29 tahun. Bukan orang tua. Ini data 2016 sebelum pandemi. Ya, bisa dibaca di kementeriankesehatan.go.id. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Nah, kalau kita lihat ini data juga yang 1 sampai 5 ini data tahun saya kutip ya, tanggal 15 Mei 2021. Ya, ini angka bunuh diri per 100.000 orang. Yang paling tinggi itu di Lituania, kemudian Rusia, Guyana, Korea Selatan, Jepang ini urutan kelima. 18,5 orang per 100.000. Kalau dikalikan dengan 126,3 juta penduduk Jepang, artinya setahun itu ada 23.365 orang Jepang yang mati bunuh diri. Nah, kemudian data yang berikutnya ini lebih lama lagi sebelum pandemi yang ini, Amerika dan Indonesia. Di Amerika ini angka per 100 ribunya memang lebih rendah dari Jepang, 12,6%. Cuma karena penduduknya banyak, itu yang bunuh diri setiap tahun di Jepang itu 41.353 orang. Jadi banyak banyak orang mati karena membunuh dirinya sendiri. Di Indonesia berapa? Di Indonesia ini angkanya kecil ya dari sisi persentase. 3,4 sebelum pandemi ini. Tapi dari 270 juta itu ada 9.200-an orang. Setiap tahun itu bunuh diri, rata-rata segitu. Ini problem problem yang cukup pelik di dalam masyarakat peradaban kapitalis sekarang ini.
Dan itu tidak hanya di kalangan usia orang tua yang banyak problem. Ada anak usia 10 sampai 19 tahun ada yang bunuh diri. Jadi hampir di semua usia. Yang paling banyak memang usia agak tua ini ya. Ini ada, bahkan ada anak kecil ya, cinta ditolak itu mau bunuh diri, ini naik ke ini listrik yang tegangan tinggi itu mau terjun. Ini problem pendidikan kita, juga problem sebetulnya di masyarakat di tengah sistem yang sekarang ini. Dan itu juga tidak hanya terjadi di negara-negara miskin. Oh, kalau karena kemiskinan tidak ya. Di Eropa ini tinggi juga nih, paling banyak di Eropa ini. Kemudian Asia Tenggara rata-rata begini, ini yang laki-laki 14,8, yang perempuan 11,6 per 100.000 penduduk. Ini data 2016. Nah, ini bisa kita lihat. Dan kalau kita perhatikan data-data ini, ternyata bisa sebetulnya kita tarik sebuah benang merah. Itu berakar pada persoalan ideologi, sistem yang dianut oleh masyarakat. Ini rata-rata kan orang penduduk yang, mohon maaf, non muslim yang banyak bunuh diri ini, kayak di Eropa, Asia Tenggara, Pasifik dan seterusnya, Amerika. Berarti ini kaitannya ada dengan keyakinan. Keyakinan itu muncul karena apa? Adanya penerapan sebuah sistem di tengah-tengah masyarakat itu. Ini kalau kita simpulkan, ini berakar problem ini pada sebuah ideologi. Pada sebuah ideologi. Dan ideologi itu sebagaimana pernah kita kaji dulu di dalam pembahasan Al-Qiyadah Al-Fikriyah fil Islam, Al-Mabda fil Istilahin Nas Jami'a. Ideologi itu menurut istilah manusia itu adalah al-fikrul asasi, pemikiran mendasar. Sebagian, sebentar. Jangan ribut ya. Pemikiran mendasar alladzi tubna alaihi afkar. Yang dibangun di atas pemikiran mendasar itu pemikiran-pemikiran cabang. Nanti kita kaitkan gimana sebuah ideologi itu bisa ke arah perilaku. Ini kalau di Ensiklopedia Britannica, ideologi itu adalah sistem pemikiran, sistem ide, ya, yang menjelaskan, yang berupaya untuk menjelaskan bagaimana dunia ini, ya, sudut pandang terhadap dunia, dan bagaimana cara untuk mengubahnya. Ideologi menurut Ensiklopedia Britannica. Tapi intinya memang sebuah ideologi itu adalah pemikiran mendasar yang dia punya sistem yang mengatur kehidupan. Kita nggak akan membahas itu, tapi inilah kita akan jelaskan kaitannya ideologi dengan perilaku nanti. Nah, sebagai pemikiran yang mendasar, yang paling mendasar itu kan ada ini. Pemikiran tentang kehidupan ini dari mana, kemudian untuk apa hidup itu, berarti ini konsep tentang bagaimana memahami hidup. Kemudian kemana setelah kehidupan itu, kemudian apa hubungannya antara sebelum kehidupan, ya, dari mana dan kemananya itu. Kalau ini pertanyaan ini jernih terjawab di dalam benak seseorang dengan jawaban yang benar sesuai Islam, itu kan menjawab 4 pertanyaan ini, dan itu tertanam di dalam perilaku, sikap, dan keyakinan seseorang, itu akan berbeda tergantung dengan perbedaan jawaban dari 4 pertanyaan ini. Yang itu sudah nanti kita bahas dulu di pembahasan tentang qiyadah fikriyah.
Nah, adanya ideologi ini akan memunculkan sistem. Sistem yang mengatur kehidupan masyarakat. Itu terkait misalnya pemerintahannya, ekonominya, budayanya, pergaulannya. Itu dipengaruhi ya, muncul dari ideologi apa yang digunakan di masyarakat tersebut. Inilah yang kita lihat ya, lingkungan itu dipengaruhi oleh ideologi. Nah, di sisi lain manusia itu Allah ciptakan ada kebutuhan. Baik itu jasmani ya, makan, minum, tidur ya dan sebagainya maupun naluri. Naluri ingin dengan lain jenis ya, naluri sebagai orang tua kepada ingin punya anak dan sebagainya itu adalah sudah fitrahnya manusia itu. Nah, manusia itu hidup kan ketika ada keperluan dia ada dorongan untuk memuaskan. Dia merasa lapar. Lapar ada dorongan untuk makan. Karena ada dorongan ini Allah beri juga pada sisi manusia ada akal sehingga dia berpikir, ini saya lapar nih, ingin makan. Dia mikir bagaimana caranya supaya dapat makanan. Dia naluri seksualnya bangkit, ingin kawin, bagaimana caranya dan sebagainya. Berpikir. Nah, kemudian di sisi lain ideologi dan sistem yang muncul dari ideologi itu akan menciptakan namanya belief ya, keyakinan pada diri manusia. Jadi di satu sisi dia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, di sisi lain dia punya keyakinan. Nah, keyakinan ini kemudian ketika ketemu dengan yang namanya dorongan untuk memuaskan kebutuhan, kemudian ketemu dengan pemikirannya tadi cocok, maka akan muncul kecenderungan atau niat. Kecenderungan, muyul. Akan memunculkan niat dia untuk berbuat sesuatu. Dari niat ini ketika didukung oleh daya dukung lingkungan, maka niat itu bisa jadi perilaku. Jadi perilaku termasuk bunuh diri, berzina, dan sebagainya, itu semuanya terkait dengan belief, dengan keyakinan dia, terkait dengan juga dasarnya adalah ideologi dia apa. Sehingga bagaimanapun orang laparnya, ya, bagaimanapun dia ingin kaya, ketika dia punya ideologi Islam, dia pandangannya bahwasanya nanti setelah mati akan ada hisab, dia yakin itu nilai itu tertanam dalam benaknya, maka ini dia tidak akan punya niat untuk korupsi, mencuri dan sebagainya. Terus perilaku korupsi juga tidak akan terjadi seperti itu ketika niatnya nggak ada. Di satu sisi, di sisi lain itu kalau niatnya ada tapi daya dukungnya tidak ada, ya orang-orang misalnya dasar buruk ya kondisi batinnya, kemudian dia punya niat yang buruk, ingin korupsi atau ingin mencuri, tetapi adanya sistem yang baik ya, ideologi yang baik memunculkan sistem yang baik. Sistem yang baik itu tidak akan menjadikan kecenderungan dan niat jahat seseorang itu muncul jadi perilaku. Dia nggak akan ada kesempatan untuk berbuat buruk. Itu yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al Madinatu kalkir. Madinah ini seperti tungkunya pandai besi. Ya, ya. Tanfi khobasaha wa tansu'u thayyibaha. Di mana ya karat-karat yang masuk ke tungku itu akan dibersihkan. Sistem yang baik yang muncul dari ideologi yang baik akan membersihkan orang yang kecenderungannya tidak baik. Nggak akan jadi perilaku. Sementara kecenderungan yang baik, ya, yang toyib tadi, itu akan menjadi lebih baik dengan adanya sistem yang baik. Ini terkait landasan awalnya memang ideologi, paradigma mengatur sebuah urusan kehidupan. Oleh sebab itu perilaku bunuh diri yang nggak jauh-jauh dari sini.
Walaupun kalau kita lihat agak lebih dekatnya ya ke belief, ke keyakinan. Oleh sebab itu kita lihat dalam kehidupan masyarakat yang muslim, bunuh diri ini sesuatu yang sangat-sangat bahkan tidak kita temukan atau jarang sekali. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah. Nah, yang lebih parah dari bunuh diri, kalau bunuh diri itu kan kalau muslim dia masih ya bunuh diri tapi dia masih muslim, masih ada kesempatan mungkin Allah azab, Allah akan masukkan ke dalam surga juga suatu ketika kelak. Tapi di sana itu yang lebih parah itu adalah banyak yang ateis. Di daerah-daerah Eropa ini. Ya. Di 12 negara Eropa mayoritas generasi milenialnya itu mengaku nggak punya agama. Jadi wajar kalau akhirnya ada problem sedikit mereka bunuh diri. Karena menganggap begitu mati ya sudah urusan. Ada yang angkanya 91% ateis. Itu di Ceko. Kemudian ada yang ateis itu 70 sampai 80%. Ini generasi muda. Di Estonia, Swedia, Belanda. Jadi ini kehidupan yang lebih parah dari bunuh diri. Dan efeknya memang di Eropa itu Islam berkembang. Gereja-gereja banyak yang ditinggalkan oleh pengikutnya karena pengikutnya jadi ateis. Akhirnya dibeli oleh komunitas muslim, dijadikan masjid.